Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan setiap kita menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Pandemi COVID-19 ini banyak mengguncangkan kehidupan orang percaya hari-hari ini. Dan karena itu kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan. Seperti apa sebenarnya rahasia kebenaran yang memerdekakan kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat ini berkata, kalau kita ada dalam masalah, kita menghadapi kesulitan, kita justru bermegah. Bagaimana mungkin kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita, di dalam situasi yang sulit, yang menekan kehidupan kita? Kata bermegah di sini artinya kita rayakan. Ya, kalau mau bahasa sehari-hari, kita mau yes, terima kasih Tuhan. Wow, Tuhan luar biasa. Ini kan agak sulit Bapak Ibu Saudara. Biasa kita kalau menghadapi kesulitan atau kesengsaraan, wajarnya mengeluh, wajarnya ya kita komplain, wajarnya kita merasa nggak enak dan nggak mungkin dirayakan. Justru kita akan merasa ilfeel, bad mood, dan seharusnya seperti apalah kehidupan orang yang ditekan, ada dalam kesengsaraan, penuh dengan keluhan-keluhan tentunya. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Bagaimana mungkin? Nah, saudara, kalau kita lihat konteksnya, dimulai dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Kita memiliki kehidupan yang damai sejahtera dengan Allah. Dulu kita musuhnya Tuhan, tapi ketika kita percaya, kita telah memiliki suatu hubungan dengan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Artinya Tuhan tidak perlu kita takuti seperti dulu waktu kita belum lahir baru, belum diselamatkan, belum dibenarkan, belum didamaikan. Dulu kita ketakutan karena kapanpun Tuhan bisa lempar kita ke neraka, kapanpun Tuhan bisa marah kepada kita. Namun firman Tuhan jelas sekali di dalam pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama di kitab Roma ini, bahwa kita telah memiliki hubungan dengan Allah, hubungan yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi ayat ini jelas berkata oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, kalau kita menyadari posisi kita yang baru di dalam Kristus, maka harusnya kita berani menghampiri tahta kasih karunia Allah 24 jam non-stop. Kapanpun kita berani mendatangi Dia. Kita berani berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun, karena kita telah berdamai dengan Allah. Inilah berita Injil itu, yaitu kita didamaikan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelesaikan karya salibnya yang sempurna. Ia telah mati, dikubur dan bangkit untuk menghapus dosa kita dan memberi kita identitas yang baru. Dia tinggal di hati kita. Itu yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Lalu kemudian ayat yang kedua berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Saudara sudah tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan. Dimanapun saudara pergi,
dimanapun saudara berada, saudara sudah ada di dalam kasih karunia Allah. Kiri kanan saudara, atas bawah, depan belakang, saudara kemana-mana sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kemudian dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, tahukah saudara posisi saudara hari ini setelah dibenarkan oleh Allah? Saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, akan menerima kemuliaan Allah. Wow, tahukah saudara artinya apa? Saudara kapanpun meninggal, saudara ke surga. Saudara, tahukah saudara akan suatu hari kelak akan menerima tubuh kemuliaan seperti yang Yesus tampilkan ketika bangkit dari kematian dan mengunjungi murid-muridnya, masuk menembus rumah yang terkunci, tubuh kemuliaan yang sudah tidak bisa mati lagi, tubuh kemuliaan yang terangkat ke surga di depan mata murid-muridnya. Suatu saat nanti saudara akan menerima semuanya itu. Bahkan di kerajaan 1000 tahun saudara akan memerintah. Kita akan menerima semua kemuliaan Allah. Ketika Ia datang di awan-awan nanti, kita pun akan tampil bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ternyata selama kita masih ada dalam dunia ini pun, kita selalu bermegah. Kita bisa rayakan, kita bisa tetap bersuka cita di dalam kesengsaraan sekalipun. Mengapa saudara? Karena dikatakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa ini saudara? Ini bicara tentang Kristus akan termanifestasi dari dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa saudara menghasilkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Itu semua pekerjaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya saudara, kalau ada masalah, ada kesengsaraan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, hari ini, dalam kehidupan kita di bumi ini, percayalah bahwa kehidupan Tuhan jauh lebih dahsyat akan termanifestasi dari dalam keluar kehidupan kita. Artinya, dunia cemas, dunia takut menghadapi kesengsaraan. Kita justru, walaupun kesengsaraan itu datang, kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan terjadi lewat kehidupan kita. Kita nggak takut kesengsaraan itu. Betul, kita mengalami kesengsaraan itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi kita memiliki suatu kepercayaan yang berbeda. Kita tahu betul bahwa ada kehidupan Tuhan dari dalam hidup kita, termanifestasi, akan keluar menghadapi situasi kesengsaraan yang kita hadapi. Dulu kita waktu belum percaya Tuhan, kita berharap jangan ada masalah. Kalau dalam masalah kita berharap masalah ini cepat-cepat pergi. Kita parno, kita ketakutan dengan masalah. Namun ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika masalah masih sedang terjadi, kita sudah bisa bermegah. Karena pada saat masalah itu terjadi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan sekalipun di tengah-tengah badai itu. Ini yang membedakan cara pandang kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang membedakan kita antara orang-orang yang sudah percaya dan yang belum percaya. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Saudara, mengapa kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita? Karena kita sudah tidak perlu bukti apa-apa lagi dari Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan beserta dengan kita, bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Kita tidak perlu bukti apa-apa lagi selain kita melihat bukti salib Tuhan bagi kita. Karya Kristus yang sempurna, mati, dikubur, dan bangkit, itulah bukti yang lebih dari cukup bagi kita. Karena banyak orang percaya, Bapak Ibu Saudara, mereka masih butuh bukti hutangnya dilunasi, sakitnya disembuhkan, masalah rumah tangganya dibereskan, anaknya dipulihkan, baru kalau itu terjadi, kasih Tuhan nyata dalam hidupnya. Benarkah demikian? Mengapa kita masih mengukur kasih Tuhan dengan apa yang bisa kita terima di dunia ini? Bukankah nyawanya jauh lebih mahal daripada kesembuhan tubuh kita? Bukankah nyawanya lebih mahal dibanding dengan semua persoalan rumah tangga kita? Mengapa kita menukarkan yang jauh lebih mahal itu dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara saja? Tidak ada bukti yang lebih besar tentang kasih Tuhan kepada kita selain bukti bahwa Dia sudah mati tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa-dosa kita, dikubur dan bangkit untuk memberi hidup yang baru bagi kita. Teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Lihatlah, hari-harimu di masa-masa sukar ini justru akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan teruslah bermegah di dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.